Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 21 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 3. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Hulului do Tuhani di ari hagogo takki, sai tol-tol do tangakku bongin nai, jala dang marpas sohotan. Sai di bajua-jua rohakku do apulon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, sejatinya mengingat Tuhan pasti akan selalu memberi damai sejahtera dan ketenangan. Tetapi kontradiktif dengan pengalaman pemazmur dalam nas kita hari ini. Mengingat Tuhan baginya justru tidak menenangkan hatinya. Baginya mengingat Tuhan justru membawa rasa sakit hati. Karena doa-doa dan harapannya belum juga digenapi. Permohonan-permohonan kita yang belum terkabul dan rasa-rasanya Tuhan enggan untuk menjawabnya memang akan membawa kepedihan hati. Semakin kita mengingat Tuhan, semakin hati kita terluka. Karena sesaat dalam pikiran kita berkata, Tuhan sudah tidak berkenan. Pemazmur dalam kejujuran mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia merenung, berpikir, menggali isi hatinya. Hasilnya justru semakin lesu. Kita juga bisa mengalami hal yang sama. Karena kita sering menyembunyikan kelemahan kita dengan kata-kata rohani atau yang religius, yang seolah-olah kita kuat dan hebat. Padahal kata-kata rohani itu justru kita pakai untuk menutupi kelemahan dan luka batin kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran di hadapan Tuhan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Tuhan tidak menolak hati yang hancur dan remuk. Kita dididik menjadi orang yang benar-benar memiliki spiritualitas yang kokoh. Sehingga ketika semangat lesu, jangan menyerah untuk terus berdoa. Seperti Asaf yang lesu, tetapi ia tetap mencari Tuhan. Demikianlah kiranya kita, sekalipun di tengah penderitaan, kita mungkin bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat ini? Mengapa Dia mengizinkan semua ini terjadi? Mengapa doa-doaku terlalu lama dijawab? Seolah-olah beban yang kita pikul menjadi berlipat ganda dan Tuhan seperti tidak mau tahu dengan kita. Penting untuk memahami bahwa keluhan dan ratapan ini adalah bagian dari proses iman. Itu adalah sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan tentang betapa sakitnya hati kita tanpa jawaban Tuhan. Allah tidak menuntut kita untuk selalu tampil kuat dan berbahagia di hadapannya. Justru sebaliknya, Dia mengundang kita untuk datang dengan segala kerapuhan dan kejujuran kita. Sehingga dalam ratapan dan tangisan jiwa kita, itu benar-benar menjadi doa yang tulus. Sahabatku semua, mari kita jujur dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Jangan takut untuk mengungkapkan itu kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengarkan. Dia memahami setiap jeritan hati kita, setiap tetes air mata, dan setiap kelelahan yang kita rasakan. Untuk meyakinkan hal itu, coba renungkan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Apakah dia benar-benar tidak peduli? Atau adakah alasan bagi Tuhan meninggalkan kita, mengingat kebaikan-kebaikannya dan cinta kasihnya di masa lalu? Maka pada akhirnya kita akan menemukan kekuatan serta penghiburan dalam mengingat kasih setia dan kuasa Tuhan Allah. Izinkan ingatan akan Tuhan memimpin sahabatku semua pada pencarian yang lebih dalam. Hingga pada akhirnya kita akan menemukan penghiburan dan kekuatan di dalam hadirat-Nya. Sampai tiba saatnya Dia menjawab seluruh doa-doa dan harapan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.